Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Materi kali ini tentang sihir ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, itu sudah pasti satu keluarga pun juga akan terkena dampaknya gitu ya. Jadi tidak hanya satu orang saja, baik itu dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung ini seperti ketika Anda emosi gitu ya. Jadi orang yang ada di sekitar Anda itu kena emosi Anda gitu. Walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang membuat Anda emosi, itu tidak ada sangkut pautnya, tapi kena dampak emosi. Satu itu. Terus juga ya, ketika Anda ini terkena sihir, keluarga Anda ini juga jauh juga dari ibadah, ini akan bertambah parah gitu. Nah, kalau ada salah satu saja ya, beribadah itu masih ada istilahnya pagarnya ya, masih ada penetralnya. Tapi kalau sudah satu keluarga ya, coba ya teman-teman Jumat Wage, Anda analisa keluarga Anda, dalam satu keluarga Anda ya, ketika Anda ini terindikasi terkena sihir, maka sudah pasti Anda pun juga akan males ibadah. Begitu pula dengan keluarga Anda. Akhirnya hidup itu ya hanya mementingkan keinginan, mementingkan nafsu gitu. Jadi tidak ada yang namanya ketenangan batin. Sibuk ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi walaupun satu rumah itu seperti orang asing. Nah itulah teman-teman ya, dampak sihir terhadap keluarga itu sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, sudah pasti satu rumah ya juga terkena dampaknya. Walaupun persentasenya tidak 100% ya. Katakanlah 50% saja ya, kena dampaknya, itu juga sudah sangat mengerikan. Nah, makanya teman-teman Jumat Wage, ketika Anda ini terindikasi sihir, teluh, santet dan sebagainya, sudah lakukan pembersihan ya. Kadang orang itu tidak percaya gitu ya, tidak percaya terhadap sihir, tidak percaya terhadap teluh, santet dan sebagainya. Kenapa kok tidak percaya? Karena belum pernah mengalaminya. Tapi suatu saat ketika dia mengalaminya, baru dia akan percaya ya. Bahkan percayanya lebih percaya daripada yang percaya gitu. Tapi ya juga jangan gitu. Dikit-dikit Anda salahkan sihir, dikit-dikit Anda ini terkena sihir, ini terkena santet. Jangan seperti itu ya. Kalau Anda dikit-dikit mendiagnosis sihir, dikit-dikit mendiagnosis santet, maka Anda tidak akan menemukan kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Ujung-ujungnya Anda akan menyalahkan si penyihir, ujung-ujungnya Anda akan menyalahkan makhluk halus, ujung-ujungnya Anda menyalahkan, pokoknya menyalahkan di luar dari dalam diri Anda ya. Ketika itu Anda lakukan, maka Anda tidak akan menemukan gitu, kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Menemukan kelemahan yang ada di dalam diri Anda, terus Anda perbaiki, itu juga salah satu terapi ya, salah satu cara untuk mengobati sihir yang ada di dalam diri Anda gitu. Ya, kalau tidak percaya silahkan ya, silahkan dicoba gitu. Ya, jadi misalkan Anda saat ini terkena sihir, teluh, santet, sakit-sakitan dan sebagainya, coba Anda evaluasi dalam diri Anda gitu. Kesalahan-kesalahan baik terhadap Tuhan, baik terhadap sesama manusia, itu Anda perbaiki semua gitu. Ya, ketika kesalahan tersebut sudah menjadi baik, sudah mengubah perilaku Anda menjadi positif, maka lambat laun sihir itu akan melemah gitu. Ya, beda ketika Anda ini selalu terobsesi ya, bahwasanya pelakunya ini gara-gara si A saya menjadi sakit-sakitan,
gara-gara si A rezeki saya tertutup, maka akan muncul kebencian terus, akan muncul emosi terus. Nah ini justru akan menambah ya, masa dari sihir tersebut menjadi lama gitu. Tidak selesai-selesai. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam diri Anda, di dalam hati Anda tertanam ya, sifat negatif, sifat kebencian, sifat dendam. Nah, itu justru akan menarik makhluk halus yang sifatnya negatif yang ada di sekitar Anda, itu ketarik ya. Nah, ini akan memperparah kondisi Anda. Nah, semoga ini bisa dipahami ya, bisa dicerna oleh teman-teman Jumat Pagi. Jadi kalau Anda terkena sihir, kondisikan Anda itu positif ya, apapun itu ya, tingkah laku Anda, perilaku Anda, ibadah Anda ya, kondisikan positif. Pikiran Anda jangan pernah berpikir negatif ya. Jadi di dalam juga positif, di luar juga positif. Nah, sihir itu akan melemah dengan sendirinya gitu. Nah, kebanyakan kan sulit kita melakukan ini, sulit sekali gitu ya. Tapi ketika Anda berupaya, saya yakin teman-teman Jumat Pagi akan bisa gitu. Ya, akan bisa melalui ini gitu. Ya, menghancurkan sihir ini akan bisa, akan mudah gitu. Ya, jadi tidak perlu Anda ini pergi kemana-mana, tidak perlu ya, berada di rumah saja membersihkan diri gitu. Itu justru akan mempercepat ya. Tapi kalau Anda interaksi dengan orang, akhirnya muncul emosi, muncul kebencian dan sebagainya, ini akan memperparah gitu. Nah, jadi teman-teman Jumat Pagi yang memiliki sifat introvert, ini juga berguna ya ketika Anda terkena sihir. Diem ya, belajar, baca kitab suci, wirid, zikir, puasa. Nah, itu bisa Anda lakukan. Jadi pengobatan sendiri ya, memang ketika kita mengobati sendiri itu kita butuh proses yang lama, dan lama tadi itu hasilnya pun juga akan permanen gitu loh ya. Nah, dengan lama tadi Anda akan tahu bagaimana cara kerja sihir, bagaimana sihir itu menyerang Anda, bagaimana sihir itu kambuh, bagaimana sihir itu hilang. Itu Anda akan paham secara detail. Kalau Anda mau pelajari, Anda pun juga akan bisa membantu orang gitu ya, memberikan konsultasi, memberikan pencerahan bagaimana sihir tersebut bisa diatasi gitu ya, tanpa harus ya minta bantuan orang lain gitu. Intinya di situ. Nah, demikian saudaraku Jumat Pagi ya, yang terkena sihir tetap optimis ya, bahwasanya di balik sihir yang Anda alami pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.